manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bergerak. Gerak pada manusia dan hewan disebut gerak aktif, sedangkan pada tumbuhan disebut gerak pasif. Gerak pasif pada tumbuhan artinya tumbuhan bergerak namun tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak dipengaruhi oleh air, cahaya, suhu, dan gaya gravitasi bumi. Sedangkan gerak aktif dapat dilakukan oleh manusia dan hewan. Manusia dan hewan dapat berpindah tempat. Manusia berpindah tempat dengan kaki, burung dengan sayap, ikan dengan sirip, dan sebagainya. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi benda dari titik awalnya. Nah, berikut besaran yang harus kita pelajari pada gerak. Yang pertama adalah jarak dan perpindahan benda. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi akhir dan posisi awal. Contoh, seseorang bergerak dari titik A ke titik C. Berapa jarak dan perpindahan yang dilalui benda? Nah, karena jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh, maka jarak adalah penjumlahan A ke B, B ke C, berarti 4 km ditambah 3 km sama dengan 7 km. Itu jarak yang dilalui benda. Sedangkan perpindahan adalah posisi akhir dan posisi awal, di mana posisi akhirnya di titik C dan posisi awalnya di titik A. Kita mencari titik miringnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Besaran selanjutnya yaitu kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu, sedangkan kecepatan besarnya perpindahan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Jadi perbedaannya adalah pada jarak dan perpindahan. Kalau kelajuan yang digunakan jarak, kalau kecepatan yang digunakan adalah perpindahan. Selanjutnya, contoh soal. Seekor semut bergerak dengan menempuh jarak 600 cm setelah 3 detik. Hitunglah kelajuan semut tersebut. Yang diketahui adalah waktu sebesar 3 detik dan jarak sebesar 600 cm. Tetapi jarak satuannya harus dalam meter, sehingga cm harus diubah ke meter. Dari cm ke meter naik 2 tangga. Berarti jaraknya dibagi dengan 100, yaitu 600 dibagi 100, maka jaraknya adalah 6 meter. Dan yang ditanya adalah kelajuan. Kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Maka 6 meter dibagi dengan 3 detik, hasilnya adalah 2 meter per second. Selanjutnya yaitu gerak lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB, cirinya yang pertama adalah lintasannya pasti lurus. Yang kedua, kecepatannya tetap, tidak berubah-ubah. Jadi misalnya ketika kamu mengendarai sepeda motor dari rumah ke sekolah, kecepatan sepeda motor kamu akan tetap. Jika dari rumah 20 km per jam, maka sampai sekolah juga tetap 20 km per jam. Nah, karena tidak ada perubahan kecepatan, maka nilai percepatannya 0. Nah, sehingga ciri GLBB yang ketiga, percepatannya sama dengan 0. Rumus GLBB hanya ada satu, yaitu S sama dengan V dikali T, atau jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, grafik GLBB, V terhadap T atau kecepatan terhadap waktu, karena kecepatannya konstan tetap maka grafiknya lurus. Sedangkan grafik jarak terhadap waktu dia naik.
Contoh soal GLB. Seorang pengendara motor mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 60 meter per second dalam waktu 5 menit. Berapakah jarak yang ditempuh pengendara motor? Dari soal diketahui bahwa kecepatan atau V-nya adalah 60 meter per second dan waktunya atau T yaitu 5 menit. Karena waktu satuannya harus dalam detik, maka 5 menit kita ubah ke detik, yaitu 300 detik. Dan yang ditanya adalah S, yaitu jarak. Maka rumus jarak adalah V dikali dengan T, yaitu 60 dikali dengan 300. Maka jarak yang ditempuhnya adalah 18.000 meter. Selanjutnya GLBB. GLBB memiliki ciri yang pertama, lintasannya juga pasti lurus. Yang kedua, kecepatannya berubah. Dan yang ketiga, percepatannya tetap. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Misalnya, Andi mengendarai sepeda motor dari titik A ke B dengan kecepatan 20 km per jam. B ke C 40 km per jam dan C ke D 60 km per jam. Nah, selisih kecepatan Andi dari titik B ke A atau C ke B adalah 20 km per jam. Kecepatannya berubah, tapi selisihnya atau selisih kecepatannya yang disebut percepatan itu tetap. Selanjutnya, GLBB dibedakan menjadi dua. Ada GLBB yang dipercepat, ada GLBB yang diperlambat. GLBB yang dipercepat memiliki nilai percepatan positif. Contoh buah yang jatuh dari pohon atau mobil yang melaju di turunan. Sedangkan GLBB diperlambat memiliki nilai percepatan yang negatif. Contoh benda yang dilempar ke atas atau mobil yang melaju di tanjakan. Sehingga grafik GLBB dipercepat arah grafiknya ke atas dan GLBB diperlambat arah grafiknya ke bawah. Contoh soal GLBB. Perhatikan grafik di atas. Pada selang waktu keberapakah terjadi GLBB dipercepat? Jawabannya adalah selang waktu 0 sampai 4 detik karena grafik menunjukkan posisi naik ke atas. Sedangkan pada selang waktu 4 sampai 8 detik posisi grafik datar. Artinya geraknya adalah GLB. Pada waktu 8 sampai 10 detik posisinya ke bawah. Artinya geraknya adalah GLBB diperlambat. Selanjutnya yaitu penerapan GLBB pada tiker timer dan tetesan oli. Jadi ada suatu alat seperti mobil-mobilan, dia akan menghasilkan pola atau jejak titik-titik jika menggunakan tiker timer dan tetesan oli. Nah, pada tiker timer, jika pola yang dihasilkan mula-mula jauh dan lama-lama semakin dekat, maka geraknya adalah GLBB dipercepat. Sedangkan jika polanya awalnya dekat kemudian jauh, maka geraknya adalah GLBB diperlambat. Untuk GLBB jarak antar polanya itu seimbang. Nah, sedangkan pada tetesan oli itu kebalikan dari tiker timer. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.